Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBL 313 akan mempresentasikan hasil dari laporan keamanan basis data kami dan menunjukkan demo dan bukti fitur kami. Oke, next slide. Pertama-tama ada member dan kontribusi. Pertama itu ada saya, Hadi Wirnata sebagai front end dan back end, Fahri Andrian Saputra sebagai back end, Ibra Marioka sebagai UI UX dan front end, Hermansa sebagai UI UX dan front end, Muhammad Adin sebagai Quality Assurance dan backend, dan Naila Nurnabila sebagai Business Analyst dan backend. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahri Andrian Saputra. Oke, baik. Ini adalah gambaran umum produk PBL. Tujuan utama dari pengembangan perangkat lunak ini adalah menyediakan sebuah platform mobile yang mampu satu, menghitung jejak karbon kendaraan berdasarkan data input pengguna seperti jenis kendaraan, jenis bahan bakar, dan jarak tempuh perjalanan. Dua, menyajikan hasil perhitungan dalam bentuk visualisasi yang jelas dan mudah dipahami, seperti grafik, progress bar, serta indikator sederhana yang memberikan gambaran dampak emisi secara nyata. 3. Menyimpan riwayat perjalanan sehingga pengguna dapat memantau tren emisi dari waktu ke waktu, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mengurangi jejak karbon pribadi. 4. Memberikan fitur tambahan berupa rekomendasi kendaraan ramah lingkungan, leaderboard untuk meningkatkan motivasi, serta donasi digital sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap lingkungan. Selanjutnya dibaca oleh Ibra. Gambaran umum produk PBL, fungsi yang pertama adalah sistem harus menyediakan autentikasi login dengan email dan password untuk admin masuk ke dashboard. Yang kedua, sistem harus menampilkan halaman utama setelah login berisi menu tracking, riwayat, donasi, dan profile. 3. Sistem harus menyediakan fitur tracking aktivitas transportasi, jenis kendaraan, jarak tempuh, dan menghitung emisi karbon. Yang keempat, sistem harus menampilkan daftar riwayat tracking, emisi, dan donasi pengguna dalam bentuk list atau tabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Herman. Baik, yang kelima, sistem harus menampilkan detail data dari tiap riwayat termasuk tanggal kendaraan, jarak, dan hasil emisi. 6. Sistem harus menyediakan fitur donasi dengan input nominal, metode pembayaran, serta penyimpanan transaksi. 7. Sistem harus menyediakan fitur pengeditan profil seperti nama, email, dan password. 8. Sistem harus menyediakan halaman dashboard admin untuk meringkas data faktor emisi komunitas dan donasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naila. Oke, selanjutnya masih di fungsi. Yang ke-9, sistem harus menyediakan fitur CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete untuk faktor emisi. Yang ke-10, sistem harus menyediakan fitur CRUD untuk data komunitas lingkungan. Yang ke-11, sistem harus menyediakan fitur untuk melihat, mengelola, mengunduh, dan mencetak laporan donasi. Yang terakhir, sistem harus menyediakan fitur logout untuk mengakhiri sistem pengguna maupun admin. Selanjutnya, gambaran umum produk PBL yang target pengguna. Target pengguna pada aplikasi kami yaitu masyarakat umum. Pemantauan aktivitas harian ramah lingkungan yang membantu masyarakat umum mencatat kebiasaan seperti penggunaan energi, pola makan, transportasi, dan pengelolaan sampah. Dirancang agar mudah digunakan oleh siapapun sehingga masyarakat dapat lebih sadar terhadap dampak lingkungan dari aktivitas sehari-hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adin. Baik, untuk kelas diagram, diagram ini menggambarkan struktur sistem perhitungan emisi dan donasi. Sistem ini terdiri dari 4 modul utama, yaitu pengguna, kendaraan dan emisi, donasi, dan notifikasi. Pada modul pengguna, tabel pengguna terhubung dengan kendaraan, transaksi donasi, ringkasan donasi, pelacakan emisi, hingga notifikasi. Artinya seluruh aktivitas berasal dari entitas pengguna. Pada modul kendaraan dan emisi, tiap pengguna bisa memiliki banyak kendaraan. Setiap kendaraan memiliki jenis tertentu dan jenis kendaraan ini menentukan faktor emisinya. Ketika pengguna melakukan perjalanan, data tersebut masuk pada pelacakan emisi dan diringkas dalam ringkasan emisi. Untuk modul donasi, setiap pengguna dapat melakukan transaksi donasi yang berhubung dengan komunitas. Data donasi tersebut dilakukan dalam ringkasan donasi sehingga mudah untuk melihat total donasi. Terakhir, modul notifikasi memberikan pesan otomatis kepada pengguna seperti pemberitahuan donasi berhasil atau peringatan emisi. Dengan pemisahan seperti ini, sistem menjadi modular, terstruktur, dan mudah dikembangkan.
Selanjutnya akan diserahkan kembali kepada Hadi. Oke, itu saja dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh demo dan bukti fitur kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diwira dari kelompok PBL 313 bernama Ecotrack akan melakukan demo dan bukti fitur autentikasi dan otoritasi enkripsi data rahasia, data integrity dan pengecekan hash, level password 2, incident response plan, backup dan restore. Pertama-tama saya akan melakukan demo dan bukti fitur yaitu autentikasi dan otoritasi. Untuk otoritasi kami itu memiliki, yaitu di aplikasi mobile kami hanya ada satu user yaitu user, dan admin itu akan berada di website untuk manage mobile yang akan digunakan user. Dan untuk autentikasi akan saya tes di sini. Akan saya tes bersamaan dengan enkripsi data-data rahasia, data integrity dan pengecekan hash, dan level password 2. Pertama-tama saya akan melakukan registrasi dengan email hadiwira@gmail.com. Pertama sini akan saya tes apakah passwordnya sudah minimal level 2. Di sini ada syaratnya yaitu adalah minimal 8 karakter, minimal mengandung huruf besar dan mengandung huruf kecil. Password 2. Nah, jika misalnya password tidak terlalu lemah, maka sistem akan memberitahu ke usernya bahwa password itu terlalu lemah. Nah, setelah itu kita bisa langsung login. Dan untuk verifikasi kode ini belum diimplementasikan untuk masuk ke email, jadi akan langsung dikirim ke halaman ini 004316. Setelah user mendaftar akun akan otomatis memasuki halaman login. Itu kita bisa ngecek apakah masuk ke database. Nah, ini sudah masuk untuk ID pengguna 13, emailnya yang 18, kata sandi hash. Dan di sini juga sistem sudah generate kode verifikasi unik dan menyimpannya dengan hash untuk jaga integritas data. Baik, selanjutnya itu adalah incident response plan. Itu adalah di tahap identifikasi. Itu kami jika mendeteksi adanya akses ilegal atau percobaan login yang berulang, sistem akan deteksi 5 kali login gagal login oleh user Ecotrack dan membloknya selama 15 menit. Ini juga terhubung dari identifikasi adalah membatasi dampak serangan agar tidak menyebar. Akun pengguna akan dikunci sementara selama 15 menit. Eradikasi, menghapus penyebab insiden. Admin menghapus session mencurigakan dan memperbarui password polisi. Pemulihan, mengembalikan sistem ke kondisi normal dan memperkuat keamanan. Akun pengguna akan dibuka kembali dan pengguna diminta ganti password level strong atau level 2. Selanjutnya itu adalah backup dan restore. Kami melakukan backup dan restore itu dengan cara menggunakan 2 database, yaitu database utama dan database backup. Jadi semisalnya ada skenario di mana database utama terjadi korup atau dihack, dan hacker itu menghapus beberapa data penting seperti komunitas. Nah, jadi untuk admin itu sudah tidak perlu khawatir lagi tuh karena sudah ada Ecotrack backupnya. Jadi untuk melakukan backupnya itu adalah dengan cara menghapus database utama dan membuatnya lagi dengan nama yang sama, database Ecotrack. Setelah itu kita akan mengekspor dari backup yang
sudah di backup ke dalam EcoTrack. Kita import. Nah, setelah itu maka data-data yang sudah hilang akan kembali seperti semula yang semula kala. Seperti yang tadi hilang, yaitu pengguna-pengguna akan kembali lagi, komunitas yang sudah dihapus juga akan kembali seperti semula. Baik, itu saja mungkin dari demo dan bukti fitur dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.